Iya. Bahan Pikoli. Olah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke. Sekolah semua? Nah, sebelum Ibu memasuki materi yang pertama, ada yang masih ingat materi di hari kemarin mengenai apa? Oke, Edwin. Materi yang kemarin mengenai sosial dan spiritual, yang mana sosial merupakan kegiatan berinteraksi yang terjadi di orang lain, kalau spiritual merupakan interaksi dengan diri sendiri atau orang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Nah, untuk di materi hari ini, kita akan mengenal yang namanya pelayanan keperawatan. Kalian pernah masuk ke suatu rumah sakit? Pernah. Masuk ke suatu puskesmas? Pernah. Masuk ke suatu klinik? Pernah. Yang pertama kalian lakukan biasanya apa? Pendaftaran. Ada alur tersendiri. Nah, sama dengan yang hari ini akan Ibu jelaskan mengenai pelayanan keperawatan. Bisa dibuka. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi. Yang 3.5 merupakan pengetahuan kalian dan yang 4.5 merupakan keterampilan. Di 3.5 ada 3 poin. Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan definisi pelayanan keperawatan itu sendiri. Sebelum masuk di materi Ibu, ada satu video yang harus kalian amati ya. Selamat datang di bersama materi kami dengan menjadikan materi selanjutnya demi mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai definisi puskesmas Majesari. Kami akan menerangkan bagaimana alur pelayanan di puskesmas Majesari. 1. Mengambil nomor antrian. Silakan mengambil nomor antrian. Untuk pasien gawat darurat, tidak perlu mengarahkan kode tujuan. Petugas di meja pengkajian akan memanggil Anda dan akan mengarahkan kode tujuan pemeriksaan yang Anda butuhkan saat ini. 4. Pemeriksaan dokter. Petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Apabila dibutuhkan tindakan kedokteran, dokter akan mengarahkan Anda menuju ruang tindakan. Apabila Anda membutuhkan pemeriksaan laboratorium, petugas kami akan mengarahkan Anda menuju ruang laboratorium. Setelah pemeriksaan, dokter akan memberikan obat sesuai yang Anda butuhkan untuk diberikan dengan obat. Sudah melihat semua videonya? Sudah. Nah, siapa yang mau menyimpulkan isi dari video? Oke. Kesimpulan dari video ini bahwa Puskesmas Majesari memiliki alur pelayanan pasien sebagai berikut, yaitu 1. Pasien mengambil nomor antrian kecuali pasien gawat darurat. Nomor 2. Menuju loket pembayaran. Kalau pasien trauma bisa menunjukkan kartu pengobatan dan asuransi kesehatannya. Dan yang kelima, menunggu dan menebus akses dari dokter di loker obat. Dan yang keenam, pasien pulang. Jika ada indikasi spesialis, maka akan mendapat rujukan ke rumah sakit. Oke, tepuk tangan untuk sini. Hebat ya, sudah bisa menyimpulkan isi dari video. Ada yang tahu tidak kenapa pasien itu kalau yang pasiennya sakit biasa masuk ke pendaftaran, sedangkan yang gawat masuk ke IGD? Apa perbedaannya di situ? Ada yang tahu? Apa Tias? Karena jika pasien yang gawat langsung dimasukkan ke IGD karena mereka adalah pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan pertama. Oke, kita untuk Tias. Betul ya? Kenapa pasien yang masuk ke IGD tidak perlu melakukan dalam artian harus sesuai dengan standar pelayanan? Harus ini dulu, ini dulu, ini dulu.
yaitu mengenai pelayanan keperawatan. Tadi kalian sudah mampu menjelaskan di awal bahwa apa itu pelayanan, salah satunya kalian pernah masuk ke rumah sakit, puskesmas, klinik. Oke, apa sih pelayanan itu? Oke, Rizni. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, uang atau jasa. Menurut Asmoenir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan dengan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Oke, tepuk tangan untuk Rizni. Tuh, apa itu pelayanan? Mari kita lihat bersama-sama. Betul tidak yang dikatakan oleh temannya? Nah, pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tadi. Nah, kualitas pelayanan ada 5 poin menurut JIP Tono tahun 1997. Ada keandalan, ada ketanggapan, ada jaminan, empati atau kepedulian, dan ada bukti langsung atau berwujud. Ada yang mau menjelaskan? Oke, hias lagi. Baik, keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Ketanggapan yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Terus, Jaminan berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Jaminan ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. oke, itu sudah 3 poin. Ada keandalan, ada ketanggapan, dan ada jaminan. Yang selanjutnya ada empati atau kepedulian, dan ada bukti langsung yang terwujud. Artinya apa? Oke, ayo. Empati atau kepedulian adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Oke, terus Bukti langsung atau berwujud yaitu di mana jika kita ada kesalahan atau ada pihak yang merasa dirugikan, kita sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai bukti langsung atau berwujud, yang artinya ada dokumentasi yang berbentuk foto atau tanda tangan di atas materai. Jadi jika pada keluarga pasien atau pihak pasien menyalahkan, kita sudah siap dengan bukti yang kita miliki. oke, bagus, tepuk tangan. Hebat-hebat ya, sudah pada tahu. Kita lihat lagi. Faktor yang memengaruhi pelayanan keperawatan. Poin 1 ada apa? Gambarnya? Pengetahuan orang berpikir ya. Yang kedua, itu yang ujung, yang sebelah kanan, beban kerja. Dan yang ketiga, komunikasi. Dari pengetahuan dulu. Oke, Rifesa. Pengetahuan adalah ilmu yang dipahami atau didasarkan oleh manusia, dan ilmu seseorang yang diketahui dari informasi yang didapat. Oke, itu merupakan pengetahuan. Tepuk tangan untuk Rifesa. Betul. Yang kedua, beban kerja. Oke, Siti. Kerja adalah tuntunan tugas yang diberikan kepada karyawan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu pada suatu perusahaan. Oke, ini bisa dilihat ya. Dari komunikasi ada poin pendidikan, lama bekerja, pengetahuan, sikap, kondisi psikologis. Dari komunikasi ada lagi 5 poin di bawahnya, bahwa yang mempengaruhi komunikasi itu ada pendidikan, ada sikap, keadaan psikologis. Tuh. Nah, tadi di 5 poin ini ada yang mau menjelaskan pendidikan? Oke, bisa. Kenapa pendidikan merupakan faktor dari komunikasi? Pendidikan adalah pendidikan yang bersifat akademik dan berusia sebagai urusan pendidikan kita kalau yang diperoleh oleh pada penerapan pendidikan melalui berbagai pelajaran. Oke, artinya pendidikan itu mempengaruhi komunikasi karena akan ada jenjangnya. Terus ada pengetahuan, sama ya.
Misalnya, perawat punya sikap yang tidak baik dalam komunikasi kepada pasien itu tidak baik gitu. Ya, Pelayanan keperawatan. Oke, tepuk tangan untuk Devi. Oh ya, sikap yang tadi Ibu katakan, sikap itu mempengaruhi karakter seseorang. Ya. Dan yang terakhir ada kondisi psikologis. Artinya apa? Oke, Rahma. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi pelayanan keperawatan. Misalnya seorang perawat yang stres akibat beban pekerjaan. Oleh karena itu, kondisi psikologis perawat tersebut kurang baik dan menyebabkan mempengaruhi pelayanan keperawatan tersebut. Terutama dalam komunikasi. Oke, hebat. Tepuk tangan. Ya. Kondisi psikologis bukan dikatakan perawatnya gila, bukan ya. Tapi stres bukan berarti gila. Sekarang ada indikator mutu pelayanan. Siapa yang mau menjelaskan? Ada 7 poin. Oke, Cindy. Dalam mutu pelayanan terdapat beberapa aspek, yaitu 1. Caring. Caring adalah salah satu perilaku yang dimiliki oleh perawat yang didasari oleh beberapa aspek, diantaranya humanistik, altruistik. Kedua, ada kolaborasi. Kolaborasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan profesi di antara profesi kesehatan yang berbeda. Yang ketiga, ada kecepatan. Tingkat kecepatan pelayanan adalah waktu tanggapan yang diberikan oleh perawat kepada pasien. Oke, tepuk tangan. Betul ya, ada 7. Tadi 3 yang menjelaskan Cindy, ada caring. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, poin 4, 5, 6, 7 artinya ada yang mau menjelaskan? Oke, Ingrid. Izin melanjutkan. Ya. Ada empati. Empati adalah kemampuan emosional untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Yang kelima ada kompetensi atau kesopanan. Ya. Kesopanan merupakan perilaku baik seseorang kepada orang lain atau konsumen guna menyenangkan mereka merasakan pelayanan. Ya. Selanjutnya ada sincerity atau kejujuran. Ini merupakan kunci keberhasilan perawat dalam perawatan kepada pasien. Perawat bertanggung jawab atas kesembuhan dan keluhan yang dialami pasien. Dan yang terakhir ada kompeten atau komunikasi terapi. Merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar yang kegiatannya bertujuan dan diusahakan untuk kesembuhan pasien. Oke, tepuk tangan. Nah, poin-poin ini dari awal sampai akhir jangan sampai lupa ya, karena ini merupakan poin penting pada saat kita melakukan pelayanan. Nah, ini untuk tingkat pelayanan kesehatan yang pertama itu ada promosi kesehatan, yang kedua ada perlindungan khusus, dan yang ketiga ada diagnosis dini. Siapa yang menjelaskan prokes? Oke, Era. Promosi kesehatan atau prokes adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran oleh untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Era. Oke ya, prokes tujuannya apa? Promosi kesehatan, mencegah sebelum mengobati. Ya, ini merupakan materi dari pelayanan keperawatan. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup paham? Nah, sebelum Ibu berakhir, ada lembar yang harus kalian kerjakan seperti biasa. Ke belakang. Ini yang tugas individu. Ada 5 poin, diisi dan dikumpulkan. Ibu kasih waktu 5 menit karena jawabannya ada semua yang ini hampir yang Ibu berikan jelaskan tadi di depan. Waktunya sudah selesai, sebisanya aja. Sok, dikumpulkan. Satu orang ambil perwakilan.
pengetahuannya sejauh mana mengenai materi yang barusan disampaikan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini? Cindy. Pelajaran yang kita pelajari tadi yaitu tentang pelayanan keperawatan. Contohnya yang alur pelayanan pasien yang ada pada Puskesmas Tanjasari. Kemudian kita mengetahui aspek-aspek yang menjadi faktor pelayanan keperawatan dan indikator untuk pelayanan keperawatan. Faktor yang mempengaruhi pelayanan keperawatan dan faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pelayanan keperawatan. Tepuk tangan. Betul ya. Kesimpulan hari ini kita belajar mengenai materi pelayanan keperawatan. Tadi sudah ada videonya. Baik, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Kita siap.